Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Muhammad Ilham dengan NIM 2331144 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai sosial dan politik. Dimana poin pertama yang ingin saya bahas yaitu mengenai panoptikon. Dimana panoptikon ini sebuah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham dengan struktur bangunan eh, berbentuk lingkaran dengan menara pengawas di tengah-tengahnya. Nah, di sekeliling menara pengawas ini dibangun sel-sel tahanan yang menghadap ke menara pengawas. Dimana tujuan dari konsep ini tuh agar semua tahanan bisa terawasi gitu, tanpa mereka tahu kapan diawasi. Karena dengan di menara pengawas itu menggunakan kaca hitam, nggak bisa terlihat oleh luar gitu. Nah dari situ berdampaklah terhadap psikologis mereka, di mana mereka merasa selalu diawasi, sehingga mereka sendiri yang harus mengawasi diri mereka gitu, atau faktor internal gitu. Nah itu salah satu tujuannya gitu. Lalu oleh Michel Foucault, dia apa namanya ya, mengembangkan konsep tersebut ke dalam kekuasaan modern, di mana di kekuasaan modern juga ya, negara-negara modern menggunakan gitu konsep ini. Seperti di sekolah-sekolah ada yang namanya absensi, ada yang namanya ujian gitu. Sehingga para pelajar ini yang harus berusaha nih agar terlihat lebih baik, agar mendapatkan nilai yang bagus. Di kantor-kantor ada CCTV yang mengawasi, ada juga absensi terkadang. Jadi tidak usah lagi gitu yang namanya kekerasan gitu. Tujuan dari konsep ini tuh, jadi mereka sendiri yang mengawasi gitu. Ya mungkin itu ya. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai kedaulatan negara di era globalisasi, dimana yang kita tahu globalisasi ini kan artinya kan mendunia lah gitu. Di era yang serba cepat, serba mudah gitu kan. Di era globalisasi, komunikasi lebih cepat. Lalu kedaulatan itu apa sih gitu? Jadi kan kedaulatan itu suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara untuk mengatur warganya gitu, atau masyarakatnya. Tapi di era globalisasi ini dia berubah bentuk, bukan hilang ya, tapi berubah bentuk. Dimana kedaulatan ini atau kekuasaan tertinggi di suatu negara itu bukan lagi negara tersebut gitu atau pemerintah, karena mereka sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara global gitu, dunia gitu. Seperti halnya ketika zaman 98 atau krisis moneter ya. Krisis moneter di Indonesia, datanglah suatu organisasi atau yang memberikan bantuan atau memberikan pinjaman kepada Indonesia gitu. Tetapi mereka memiliki syarat gitu, dimana harus mengurangi subsidi dan lain-lain gitu. Nah itu kan sebuah dampak dari globalisasi gitu ya. Lalu ada kita bergabung ke ASEAN,
bergabung ke PBB, yang dimana suatu organisasi itu memang memiliki aturannya sendiri gitu kan, yang dimana negara-negara tersebut termasuk Indonesia harus mengikuti gitu, aturan tersebut. Jadi kekuasaan tertinggi suatu negara bukan lagi di tangan pemerintah, ada campur tangan dari eksternal gitu, atau dari negara lain. Lalu juga dampaknya dari globalisasi ini membuat, contohnya dari segi produk aja, datangnya Samsung gitu kan, Starbucks atau apa gitulah, McDonald's ke Indonesia memang memberikan pengaruh gitu kepada kita, lebih mudah atau lebih apa gitu, seperti Shopee. Tapi daya saing lokal ini menjadi lebih sulit gitu. Daya saing produk kita harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Semakin sulit untuk mengalahkan itu gitu. Dari budaya, datangnya budaya-budaya luar gitu, adanya K-pop atau semacamnya gitu. Lagu-lagu barat memang menguntungkan kita, tapi membuat kita atau warga kita menjadi lebih apa ya, memiliki daya saing yang kurang jadinya. Ya mungkin itu sih sedikitnya, karena kita hanya diberikan waktu sedikit ya, jadi hanya sedikit perbincangan kita hari ini. Ya mungkin itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.